In a few months, they've already established themselves in a nice place and a good daily routine to thrive together. In our journey through life, we are often faced with various challenges and situations. What really matters is how we respond to them. This understanding is the beginning of a deep personal transformation. We will explore the important stages that help us focus inward, compare ourselves to our past selves, and finally find true fulfillment by contributing to others. Let's embark on this journey and see how the application of these stages can bring about positive changes in our lives. Please welcome Jonathan Natasha Babila. Tes, satu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama gue Jonathan Saputra, biasa dipanggil Jo. Dan ada satu hal yang gue pengen kalian semua tahu tentang gue, yaitu gue suka banget ke warnet. Jadi istilahnya ini singkat cerita aja tentang masa SMP SMA gue dulu, baru kita lanjut ke cerita selanjutnya gitu ya. Cuman gue yakin pasti kalian beberapa apalagi yang cowok-cowok pasti relate sama gue di sini, ya kan. Jadi gue masih inget banget momen-momen dimana pas SMP SMA tuh gue bolos kelas, gue bolos rapat OSIS, gue bolos pokoknya segala macam rapat dan kegiatan yang harusnya lo lakuin sebagai siswa SMP SMA, gue bolos itu semua gitu. Cuman buat ke warnet gitu kan. Sampai-sampai gini kan, lu bayangin suatu hari gue lagi main nih dari pagi sampai sore gitu kan, gue udah capek, gue mau keluar dari warnet gini kan, gue turun, terus gue ketemu guru sejarah gue persis depan warnet. Dan untung guru gue ini chill, jadi kayak lu bayangin kayak reaksi dia kayak gini, kayak Jonathan, terus gue kayak iya miss, halo miss gitu kan, iya halo miss, apa kabar, kamu ngapain di sini gitu. Terus kayak iya miss, saya habis main di sini. Oh kamu jadi suka ke warnet gitu kan. Nah dan sejak itu hidup gue berubah for the worst gitu kan. Jadi satu sekolah tahu gue suka ke warnet, termasuk guru-guru semua tahu gue suka ke warnet gitu kan. Tapi itu semua berubah saat negara api menyerang gitu kan. Jadi suatu hari gue inget banget profesor fisika gue ini tuh lagi bagiin soal kuis kita, nilai-nilai kita dari minggu-minggu lalu, dan gue inget banget di kuis itu gue nggak belajar, ya kan? Gue nggak belajar, gue nggak siapin apa-apa, seperti biasa hidup gue cuma warnet. Jadi udah ada kuis gue nggak belajar, ya udah gitu kan. Dan gue inget banget nilai gue di kuis itu tuh 67, ya kan? Dan karena KKM sekolah gue itu 75, gue pikir kayak, weh, gue nggak belajar dapat 67, KKM gue 75 kayak lumayan juga gitu kan. Coba kalau gue belajar minimal 90 lah pasti gitu kan. Dan mengenal diri gue sendiri, gue inget juga kalau misal pada saat itu gue langsung bacot banget, gue ngomong ke semua orang gitu kan kayak, gila nilai gue 67, padahal gue nggak belajar segala macam gitu-gitu. Dan temen gue satu ini yang jenius, ya kan, dia langsung nyelak gue bilang, lu nggak belajar aja dapat 67 bangga, gue nggak belajar dapat 97 kayak biasa-biasa aja gitu kan. Wah, lu bayangin aja jadi gue di saat itu, gue dapat bara api baru dalam hidup gue gitu kan, motivasi yang mendalam untuk satu hal dan satu hal doang, gue mau ngalahin nilai fisika temen gue gitu. Dan sejak hari itu walaupun nextnya gue masih ke warnet segala macam gitu-gitu, gue nggak pernah lagi bolos kelas, gue nggak pernah lagi bolos les. Dan ya walaupun gue masih bolos beberapa rapat OSIS tapi ya udahlah gitu kan. Cuman sejak hari itu gue juga mulai datang ke sekolah dan actually belajar, dan gue mulai duduk di depan kelas gitu. Dan gue nggak tahu mulai kapan juga, tapi kayaknya gue mulai nyadar kalau misal profesor gue itu juga nyadar kalau gue mulai niat belajar gitu kan. Dari momen itu juga dia memutuskan, oke, kalau lu niat belajar, gue bakal lebih niat juga ngajarin lu gitu. Dan gue inget juga, jadi ini istilahnya zaman dulu gue SMP SMA gitu kan. Sebenarnya ini foto-foto aib gue aja, cuman as a representation aja. Ini tuh reaksi-reaksi gue pada saat profesor gue itu kayak memaksa gue untuk maju ke depan buat ngerjain soal. Dan lu bayangin aja, setiap kali dia panggil gue ke depan,
karena gue males belajar waktu itu kan, bisa aja pas banget soal yang gue disuruh ke depan buat kerjain itu gue nggak bisa gitu kan. Jadi udah itu reaksi-reaksi gue, ini legit papan tulis kita dulu di sekolah gue, dan yaudah itu papan tulis yang bikin gue trauma bahkan sampai sekarang setiap gue lihat fotonya gitu. Dan ada juga perkara di mana kayak waktu itu gue sama teman-teman gue disuruh jadi aslab mendadak, padahal kalau misalnya dibilang paham topiknya juga kagak, gitu kan. Tapi jujur sebenarnya gara-gara metode-metode badut profesor gue ini, gue rasa makin lama tuh gue makin nyaman sama fisika gitu. Gue makin suka dengan segala kelucuan yang terjadi di kelas, gue suka dengan challenges konyol yang di-present setiap hari, dan itu tuh bikin fisika gue ternyata nilai gue makin bagus gitu. Dan ternyata bukan fisika gue doang, tapi nilai-nilai gue yang lain itu juga ternyata membaik gitu, tanpa gue ketahui, tanpa gue sadar gitu. Fast forward, ini pas wisuda, ini foto beliau, ya kan. Ini profesor gue dan ini gue pas wisuda. Dan gue nyadar aja sebenarnya walaupun temen gue yang memantik gue untuk istilahnya mulai belajar segala macam gitu-gitu, tapi kayaknya feeling gue tuh tanpa profesor gue yang menyesuaikan cara dia ngajar ke gue, cara dia istilahnya mengelola hal-hal yang tadinya susah jadi lucu dan challenging dan seru, kayak gue bakal gitu-gitu aja deh. Dan gara-gara itu tuh gue mikir kan, kalau misal dia bisa nginspirasi gue sebagai seorang guru untuk istilahnya mengubah hidup gue dari yang gak jelas jadi lebih baik gitu kan, kenapa gue gak bisa gitu. Let that sink in for a second. Coba kalian tanyain hal yang sama juga ke diri kalian sendiri. Karena di saat itu gue sadar bahwa orang ini tuh bukan siapa-siapa gitu. Kayak maksudnya dia bukan anak presiden, dia bukan anak menteri, dia bukan lahiran keturunan keraton atau apa segala macam gitu-gitu. Dia juga manusia yang sama kayak lu dan gue di sini gitu loh. Kita sama, cuma bedanya jam terbang dia lebih banyak aja gitu. Dan di saat itu gue mikir konklusinya adalah bottom line, kalau misal dia bisa, kenapa gue enggak gitu. Dan pada saat gue sadar itu, gue tuh sebenarnya nggak sadar suatu hal juga gitu kan. Gue nggak sadar bahwa ternyata itu merupakan hari pertama di mana gue mulai interested untuk deep dive lebih lagi di dunia edukasi Indonesia. Dan ternyata tanpa gue sadari juga, dalam 3 bulan lagi gue akan menjadi seorang mahasiswa gitu. Jadi fast forward kuliah, ya kan. Suatu hari pada saat kuliah, gue tiba-tiba tuh diajakin sama beberapa temen gue kayak, lu mau coba volunteering nggak? Gue pikir kayak volunteering apa gitu. Gue tau volunteering ya kayak yaudah lu do something, nggak kayak organisasi, dia lebih cepat segala macam gitu-gitu. Tapi gue nggak gitu ngerti gitu kan. Di konteks volunteering ini, yang harus gue dan teman-teman gue lakukan adalah kita jadi guru yang ngajarin anak-anak TK dan SD di sebuah kampung di daerah Pulau Jawa gitu. Dan yaudah karena gue nggak pernah volunteering, gue pikir kayak yaudah gas aja, why not gitu kan. Dan yaudah, so we went there. Dan hari pertama gue di sana, gue nyadar sesuatu yang jujur bikin gue kaget banget sampai sekarang. Tuh. Jadi di hari pertama itu kita ngajar, gue ketemu anak kelas 3 SD, 3 SD nih, 3 SD. Anak kelas 3 SD yang nggak bisa nulis 1 sampai 10. 1 sampai 10 coy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu nggak bisa ditulis. Bukan hanya itu doang, dia nggak bisa nulis namanya sendiri. Dan namanya tuh Reza coy, 4 huruf, Reza. Reza 4 huruf gak bisa ditulis, dia nggak ngerti R-E-Z-A itu gimana. Dan ya udah. Dan dia tuh sayangnya dia tuh bukan satu-satunya doang. Gue juga ketemu anak kelas 6 SD yang nggak bisa tambah, kurang, kali, bagi. Coba lu pikir semua sekarang sebentar, di kelas 6 SD tambah, kurang, kali, bagi itu udah kayak nafas gak sih gitu kan. Tapi anak-anak di sana tuh belum bisa gitu. Dan karena gue istilahnya shock gitu kan, di hari itu gue mikir kayak, oke, masa di sini pendidikan bisa sejelek itu gitu. Kalau untuk konteks ini merupakan sebuah kampung yang lokasinya masih di Pulau Jawa, kondisinya sejelek itu, gimana kalau misal kampung-kampung di luar Pulau Jawa? Di saat itu gue mulai research online dan angka-angka yang gue temukan juga bikin gue kaget sampai sekarang gitu. Sebenarnya kalau misal kita ngomongin pendidikan Indonesia, kita ngomongin kondisi, sistem segala macam gitu-gitu, banyak banget yang bisa ditinjau, banyak banget yang bisa dikembangin. Kita ada infrastruktur, kita ada kurikulum, kita ada digitalisasi dan segala macam gitu-gitunya. Tapi untuk talk kali ini gue mau fokus ke 2 hal dan 2 hal doang, yaitu murid dan guru. Nah, dimulai dari murid dulu. Jadi, simpelnya gini. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengakses istilahnya kualitas pendidikan sebuah negara itu biasanya pakai PISA assessment. Nah, PISA assessment itu apa sih gitu kan? PISA assessment itu intinya sebuah ujian standar yang berbasis 3 matriks yang dibuat oleh OECD yang bertujuan
untuk tadi balik lagi mengakses isinya kualitas pendidikan semua negara gitu kan. Dan kalau misal kalian lihat di sini, ini gue udah ngasih perbandingan dari Indonesia dan internasional, bisa dilihat kalau negara kita itu masih cukup tertinggal di 3 matriks bagian ini. Di mathematics kita ada di 366, padahal international standardnya atau average itu di 472. Di literacy kita masih di 359, padahal internasional di 476. Dan di sciences kita masih di 383, padahal di internasional dan 485. Dan kalau misalnya kita kasih persentase nih untuk ketinggalan-ketinggalan kita, di mathematics kurang lebih kita ketinggalan sekitar 29%, di literacy kita ketinggalan 33%, dan di sciences kita ketinggalan 27%. Itu menurut standar internasional. Gimana kalau standar nasional? Kalau standar nasional, kurang lebih itu orang-orang atau siswa-siswa yang mengambil tes ini itu ketinggalan 2 grade below their current grades. Artinya apa? Artinya gini, bayangin anak kelas 3 SD, bacanya itu baru sampai kapabilitas anak kelas 1 SD doang. Anak kelas 5, berarti anak kelas 3 ya kan. Dan berarti SMP bahkan masih di skill SD gitu. Menurut gue itu salah satu istilah bukti juga kenapa di kampung itu gue bisa ketemu anak-anak kayak gitu. Terus salah satu istilahnya penyebab dari matriks yang kita tampilin di sini itu sebenarnya dari guru. Makanya balik lagi kita mau bahas di 2 aspek itu terlebih dahulu gitu kan. Di Indonesia istilahnya masalah yang kita perhadapkan dengan guru, 2 kriteria utamanya adalah kuantitas dan juga kualitas. Nah, dari segi kuantitas, kalian tahu gak kalau misal dari kurang lebih 6 juta kelas di Indonesia, 25%-nya itu nggak ada guru loh. Bayangin. Dan dari 2,7 juta guru Indonesia, 65% dari mereka itu masih berada di bawah standar persyaratan internasional untuk menjadi seorang guru gitu. Setelah gue melihat ternyata separah itu kondisinya, gue beserta teman-teman gue yang volunteering di situ memutuskan bahwa oke, kayaknya kalau misalnya kita volunteering gitu-gitu aja nggak cukup deh. Why not we actually try to solve the problem gitu kan. So that's what we did. Jadi pada saat di sesi berikutnya kita mulai sadar bahwa ternyata yang cowok-cowok di kampung ini tuh punya satu kesamaan. Dan sama kayak gue, mereka tuh sebenarnya suka banget sama yang namanya main gitu kan. Jadi istilahnya kayak kita nyadar gitu kan kalau misal kita keluarin HP, mereka tuh langsung nempel gitu kayak, "Kak, ini apaan? Ini lagi ngapain? Lagi main apa?" segala macam gitu-gitu. Itu yang cowok-cowok ya kan. Nah, kalau yang cewek-cewek itu beda dikit. Kalau misalnya yang cowok-cowok suka main, yang cewek-cewek itu lebih suka ke alat tulis buat koleksi gitu kan. So, berdasarkan 2 kriteria itu, kita tarik konklusi, kita harus menyediakan mereka kedua hal itu untuk setidaknya kita mencoba memberikan insentif gitu kan. So that's what we did. Di sesi ngajar berikutnya, kita mempersiapkan diri. Gue bawa power bank, teman-teman gue dan gue juga kita beli beberapa bingkisan alat tulis gitu kan. Dan di sesi berikut itu kita nyampein ke mereka, ke cowok-cowok, oke, kalau misal lu bisa kerjain soal ini di bawah 30 menit, gue bakal pinjemin lu semua HP gue masing-masing 10 menit. Sounds fair kan? Dan buat yang cewek-cewek, kalau misalkan lu bisa kerjain soal ini sebagai isinya kayak top 3 yang paling cepet, kita bakal kasih kalian bingkisan alat tulis gitu. Lu tahu apa yang terjadi? Mereka semua tiba-tiba diem, fokus, nggak lagi rusuh tuh, langsung fokus, tau-tau kelar. Kita bingung kan, kayak loh, kok tiba-tiba jadi efektif gini? Waktu dicek, ya sebenarnya ada aja sih yang salah, tapi namanya juga belajar gitu kan, itu wajar lah gitu. Dan melihat kesuksesan menggunakan insentif tadi gitu kan, ya udah kita coba replicate lagi ke lebih banyak anak-anak lagi. Di sesi berikutnya, kita sadar bahwa anak-anak di sana itu nggak semuanya suka main dan alat tulis doang. Ternyata ada beberapa anak di sana itu yang lebih suka sama yang namanya snack dan menggambar. Jadi mereka istilahnya kayak mau setelah kita ngerjain soal itu kita ada sesi gambar segala macam gitu-gitu. So that's what we did juga gitu kan. Di sesi berikutnya yaudah kita bawa beberapa bingkisan makanan, snack-snack gitu, dan juga kita bawa kayak beberapa kertas hitam putih yang kita pakai buat nanti mewarnain setelah ngajar gitu kan. Dan singkat cerita, semuanya lancar. Untungnya semuanya lancar. Anak-anak di sana jadi senang banget belajar dan istilahnya kayak termotivasi untuk istilahnya melakukan yang lebih baik segala macam gitu-gitu. Tapi sayangnya juga artinya masa volunteering kita juga harus selesai. Sebenarnya kalau misal kita ukur istilahnya kayak definisi sukses kita berdasarkan kuantitas matriks yang kita perlu penuhi,
agak susah sih jawabnya gitu kan, karena balik lagi kalau misalnya kita ngomongin education, biasanya impact-nya itu long term. Tapi kalau misalkan di mata gua, sukses itu adalah ketika ada dua bocah ini yang tadinya susah banget buat diajarin, tiba-tiba ngomong ke gua kalau karena kita ngajar di sana, mereka terinspirasi juga untuk jadi guru di masa depan. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita coba istilahnya bedah nih, apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat masa volunteering itu, kita bisa summarize jadi 4 segmen utama. Yang pertama, identify the problem. Jadi kita mengidentifikasi dulu nih, sebenarnya tuh masalah apa sih yang kita mau coba solve gitu kan. Nah kalau misalkan buat konteks gua, berarti itu merupakan istilahnya kayak keterbelakangan bocil-bocil ini di kampung itu yang kita mau coba ratakan gitu dengan anak-anak yang selevel sepantaran sama mereka gitu. Dan masalah itu adalah istilahnya yang kita jadikan untuk motivasi to create change di sana gitu kan. Nah, yang kedua, adapt. Setelah kita tahu masalah apa yang kita mau solve, yaudah kita adapt juga approach kita untuk anak-anak di sana. Tadi kita dapat data, dapat input kalau bahwasannya mereka itu suka yang sama namanya main dan juga alat tulis kan. Makanya kita provide itu dan dari sana yaudah mereka termotivasi untuk belajar. Selanjutnya execute. Gue punya satu statement ini yang gue ketemu di IG Reels kalau nggak salah, yang gue rasa kalian harus tahu juga. Strategizing is important, but execution is key. Intinya gini, kalau misal lu udah bikin rencana yang bagus banget, mulus banget, murni segala macam gitu-gitu, dan istilahnya kelihatannya itu kalau misal tereksekusi, looks perfect gitu kan. Tapi kalau misal lu nggak bisa eksekusi rencana itu dengan baik, ya sama aja bohong, ya gak sih? Ya kan? Nah jadi di kampung kita kemarin yang kita lakukan adalah sekedar yaudah kita mastiin materi-materi yang kita perlu bawa ada semua, kita bawa bingkisan-bingkisan tadi, kita pastiin juga pas ngajar kita ngajar dengan engagement yang sebaik mungkin, dan bahkan sesimpel datang on time aja, itu udah jadi bukti bahwa kita itu bertekad semaksimal mungkin untuk mengeksekusi dengan baik gitu. Dan yang terakhir adalah multiply. Setelah lu eksekusi, lu bisa lihat what works and what doesn't, ya kan? Ya udah, fokus kita selanjutnya adalah kita multiply what works. Di cerita tadi, di konteks kita adalah, ya udah kita lihat kalau ternyata insentif ini works wonders buat kasus kita gitu kan. Kita dengan sekedar isinya ngasih alat tulis dan minjemin HP, mereka tuh jauh lebih engage di ngajar segala macam gitu-gitu. Sehingga kita multiply itu ke anak-anak yang tadi, yang suka gambar dan suka snack-snack juga. Dan ternyata it works gitu kan. Jadi kata kuncinya adalah see what works dan multiply itu ke lebih banyak orang lagi, lebih banyak anak lagi, broader istilahnya audience gitu. Nah sebenarnya dari sana gue pengen nanya satu pertanyaan dulu ke kalian yang gue pengen coba ajak kita berpikir bersama-sama gitu kan. Sebenarnya menurut kalian apa sih sebenarnya definisi volunteering? Karena kalau menurut gue definisi volunteering itu nggak harus sekompleks kayak lu terbang ke NTT buat bangun puskesmas, atau lu nyelesain masalah kausan di Afrika, bahkan lu nggak usah ngajar kayak gue coy. Menurut gue, definisi volunteering itu sesimpel apa yang dilakukan profesor gue ke gue. Definisi volunteering yang gue amini adalah saat dimana kita mengusahakan effort lebih untuk setidaknya mencoba untuk mengubah hidup orang terdekat kita gitu. Dan ternyata ini tuh sesuatu yang profesor gue lakuin juga ke gue. Pertama, dia identify untapped potential dalam diri gue. Coba lu pikir deh, kayak gue mencoba meyakini gitu kan. Buat istilahnya siswa yang bolos-bolosan sekolah, main warnet segala macam gitu-gitu, dan dia nggak belajar, dapat 67 dari KKM 75, not so bad gak sih? Ya kan? Not so bad lah ya. Terus dari sana juga dia adapt approach dia untuk mengikuti istilahnya apa yang gue butuh gitu. Dengan cara membawa style yang lebih challenging dan juga lebih fun dalam kelas. Yang di-execute dengan metode-metode badutnya tadi. Kayak manggil gue ke depan kelas lah buat ngerjain soal-soal yang gue nggak bisa, mendadak nyuruh gue jadi aslab lah segala macam gitu-gitu. Dimana kayak itu nge-boost istilahnya motivasi gue untuk belajar dan membawa lebih banyak ketertarikan bagi gue untuk belajar fisika gitu kan. Dan hasilnya, impact-nya termultiply, bukan hanya ke gue, tapi juga ke bocil-bocil di kampung tadi yang gue ajar. Coba pikirin deh. Dan dari sana, gue pengen ngajak lu pada gue pengen tanya ke kalian satu pertanyaan lagi. Sebenarnya, kalau kalian pikir-pikir, sebenarnya
berapa banyak sih hidup yang udah kalian impact seumur hidup kalian? Kalian sadar gak sih kalau selama ini orang-orang yang kalian impact itu juga bisa impact orang-orang yang jauh di luar sana yang bahkan kalian gak kenal. Ibaratnya gini, kalau misal kalian impact 10 orang doang nih yang kalian kenal, who knows? Orang-orang itu bisa impact 10 orang lagi. Dan kalian secara tidak langsung bisa bilang kalau kalian udah impact hidup 100 orang gitu kan. Atau kalau misal agak bingung, ibaratnya gini aja deh. Kalau kalian tahu MLM, ibarat kata gini, kalau misal lu bisa jual mangkok anti kanker ke 10 orang, terus orang itu jual lagi mangkok itu ke 10 orang lagi, udah aja 7M coy di rekening lu. Intinya gitu. Inti yang gue mau sampaikan sebenarnya simpelnya gini aja sih. By volunteering to change someone closest to you, you also multiply that change to someone you might not even know. Dengan lu mengubah hidup orang-orang yang terdekat sama lu juga sebenarnya secara tidak langsung mengubah hidup orang-orang yang di luar sana yang lu bahkan gak kenal sama sekali. Buat gua, that is the true essence of volunteering. Sesimpel kayak profesor gua menginspirasi gua sebagai seorang guru, dan gua pun menginspirasi orang lain sebagai seorang guru. Dan dengan itu, gue mau tutup dengan satu pertanyaan terakhir untuk kalian semua. Di next volunteering kalian mau impact siapa? Nama gue Jonathan Saputra, and thank you for listening to my TED Talk.